Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh menikmati hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Tatkala kami memuji-muji Allah kami yang hidup, kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati bagi Engkau untuk berbicara bagi kami sekaliannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhanlah yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ini pertemuan kedua kali, mudah-mudahan tidak jadi bosan ya. Walaupun saya tetap melihat terlalu jaraknya jauh sekali. Kenapa ya? Adakah sesuatu yang mengganggu duduk di tengah-tengah? Tetapi biarlah, di mana Bapak Ibu merasa nyaman, silahkan saja. Hanya saja firman Tuhan katakan bahwa berkat Tuhan itu mengalir dari tahtanya di depan, dialirkan. Jadi yang paling duduk di belakang dapat sisa. Jadi kalau mau sisa, monggo saja. Ya. Oke, atau ada yang musuhan di sini? Haleluya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita beribadah ya. Ini beribadah apa enggak sih? Iyalah. Waktu kita mau datang beribadah, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Mandi, terus sikat gigi, buat yang ibu-ibu dandan, semua dilakukan. Ya kan ya? Atau ada yang datang tidak mandi? Sepi ya? Pulang yuk. Kita semua mempersiapkan secara fisik di dalam kita mau beribadah. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita seperti apa sih sebenarnya tatkala kita mau beribadah. Yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, semua kita sudah hafal dan sering sudah mendengar firman ini dikumandangkan bagi kita. Ini adalah nasihat Paulus bagi kita pada sore hari ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya, berapa di antara kita tatkala mau beribadah mempersiapkan diri secara rohani? Bagaimana caranya? Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu di depan kita seperti apa perjalanan hidup kita. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan
meminta kepada kita supaya kita tidak menjadi sama seperti orang dunia. Bahkan mungkin tatkala kita mau beribadah, ada perang dulu terjadi oleh persoalan-persoalan kecil. Mungkin oleh karena kunci rumah yang diletakkan sembarangan, kita mau kunci rumah, semua jadi ribut. Hilang damai sejahtera. Atau apa saja. Setan itu bisa membuat kita tidak dalam damai sejahtera untuk datang di rumah Tuhan. Jadi bagaimana? Tatkala kita beribadah dengan kondisi seperti itu, apakah itu bermanfaat? Dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berarti ada ibadah yang tidak berkenan. Tatkala kita dengan hati yang tidak dalam damai sejahtera datang menghampiri Tuhan di rumahnya ini, maka ibadah kita tidak berkenan. Itu sebabnya ayat firman Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan." Kemudian orang yang bersangkutan bilang, "Tuhan, aku melayani loh. Kan waktu tanggal 15 Oktober saya loh tuh yang bawa firman." Tapi Tuhan bilang apa? "Aku tidak mengenal engkau." Jangan sampai kalimat itu dilontarkan kepada masing-masing kita tatkala kita ada di kursi pengadilan Kristus. Kalau demikian halnya, terjadi hal-hal yang tidak pas untuk kita mau beribadah, apa yang harus kita kerjakan? Bereskan hidup kita terlebih dahulu. Amsal pasal 20 ayat 9 dikatakan, adakah manusia yang bisa mengatakan, dosaku telah disucikan, aku tahir menghampiri Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mentahirkan dan menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran. Kita memang masih manusia, banyak hal yang akan mempengaruhi perjalanan iman kita. Jangan pikir, aku sudah beribadah puluhan tahun, enggak jaminan Bapak Ibu. Aku sudah pelayanan, tidak jaminan. Sekalipun para pemberita firman, tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah urusannya hati kita dengan Tuhan. Dia menilai sampai kedalaman hati kita. Saya pernah terusik tatkala beribadah. Saya melihat seorang anak muda, mudah-mudahan dia dengar ini, yang duduk di kursi dan kebetulan hanya beliau sendiri di jajaran itu. Dia sibuk dengan HP di tangannya. Dia terus memandang, saya nggak tahu apa yang dilihat di HP tersebut. Pemimpin pujian seperti saudari kita tadi, begitu bersemangat, meloncat-loncat, menaikkan puji-pujian, merasakan hadirat Tuhan. Tatkala pemimpin pujian katakan, mari kita bangkit berdiri, dia masih duduk. Kemudian dia coba lihat sekitarnya berdiri, dia ikut-ikutan berdiri, tapi matanya tetap tertuju ke HP tersebut. Jemaat sudah dipersilakan duduk, dia diri sendirian di situ. Dia nggak sadar, dia bohongi dirinya sendiri. Dia bohongi keluarganya mungkin. Dia berangkat dari rumah dengan tujuan untuk beribadah. Dan yang sangat luar biasa, dia bohongi Tuhan.
Ngapain datang ke sini? Tinggal aja di rumah, tidur. Lihat tuh HP-mu, mau 24 jam, mau 25 jam, monggo silahkan. Mau ngapain? Ibadah yang sia-sia. Sebab itu kita diperingatkan. Dunia yang kita jalani, Bapak Ibu, bukan dunia yang semakin baik, tetapi dunia yang semakin buruk adanya. Berita yang diperdengarkan ke telinga kita, peperangan terjadi di mana-mana. Jangan berpikir peperangan yang sedang terjadi di tanah suci sana tidak akan mempengaruhi kita. Bisa mempengaruhi, dan pengaruhnya bisa sangat luar biasa. Jadi apa yang mau kita siapkan di dalam kehidupan ini? Kita tidak tahu Tuhan masih izinkan kita beribadah berapa kali lagi, nggak tahu. Di akhir bulan September kemarin, seorang jemaat kami yang setia melayani dan selalu minta berdoa, didoakan, tidak dalam kondisi sakit, tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba pulang. Orang semua ribut. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Karena tidak ada yang yakin. Orangnya masih muda, lebih muda dari saya. Sebab tatkala Tuhan memanggil kita pulang bukan karena usia. Ingat itu ya Bapak Ibu. Bukan juga karena kita dalam kondisi sakit. Sehat walafiat kayak gitu. Disuruh pulang, ya pulang. Paginya masih berangkat dari rumah menuju ke kantor, masih sarapan, masih semuanya berjalan dengan baik. Jam 9 atau jam 10 kurang, pulang. Semua orang tanda tanya, sakit apa ya? Jangan berpikir bahwa untuk pulang itu harus sakit dulu, gak ada ayatnya. Karena Tuhanlah penentu kehidupan kita ini. Jangan santai Bapak Ibu, hasil pemeriksaan laboratoriumku yang terakhir minggu lalu oke semuanya, gula darah baik, kolesterol baik. Katakan apa saja yang menjadi alasanmu. Gak jaminan Bapak Ibu. Mungkin kita juga berpikir ya, sudah berapa ratus kali kita beribadah. Mungkin kalau dipikir dengan saya usia udah 65, 66 sekarang. Hampir ribuan kali aku beribadah mulai dari aku kecil. Tetapi kalau saya mengajukan pertanyaan, ibadah yang telah aku lakukan atau kerjakan, seberapa besar itu berkenan kepada Tuhan? Karena yang tahu hanya aku dan Tuhan. Ada banyak orang duduk di rumah Tuhan, tapi pikiran kita jauh melayang kemana-mana. Mikirin untuk esok masak apa, coba bayangkan. Mikirin untuk tahun depan, kita pikirkan saat kita ada di rumah Tuhan. Hati kita jauh, itu sebabnya firman Tuhan katakan, bangsa ini mulutnya memuji aku tetapi hatinya jauh. Karena Tuhan menilai hati yang beribadah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana kita dapat dibaharui budinya? Tatkala kita memberi telinga dan perhatian kita kepada firman Tuhan.
tatkala kita mengizinkan Tuhan berbicara lewat pembacaan firman yang kita lakukan. Jangan pikir, saya udah Kristen, saya pasti masuk surga. Tidak ada jaminan itu. Hanya orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang akan menikmati kerajaannya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa? Dinasehati bolak-balik oleh firman Tuhan tidak mempan. Itu bebal. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan buang rasa pahit di hatimu, tapi tetap kita pelihara itu. Sakit hati iya, kemarahan iya, geram iya, benci iya, jadi satu. Itu yang membuat tubuh kita tidak sehat. Karena kita di dalam hati kita penuh dengan sampah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan buang semuanya itu, buang. Tapi entah kenapa manusia itu senang mikirin hal-hal yang begitu. Hal-hal yang membuat hidup kita terbelenggu dengan rasa kebencian yang tidak terobati. Coba lihat, kita dikejutkan anak pembesar. Dia sanggup membunuh kekasihnya. Kalau memang tidak suka, udah ini aja, bubar aja. Kenapa? Kenapa harus membunuh orang? Ada istri yang tega membunuh suami, bahkan mungkin sebaliknya. Manusia kehilangan kasih. Manusia jauh dari rancangan Tuhan. Kita bolak-balik diperingatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saya percaya nanti kita pulang dari tempat ini, begitu nyampe di bawah di depan, tadi khotbahnya mengenai apa ya? Apa ya? Apa sih tadi? Pasti. Sebab firman itu hanya terdengar di telinga kita, kita tidak menyimpannya di hati kita, sehingga itu tidak ngaruh apa-apa dalam hidup kita. Makanya kita disebut menjadi bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif seperti apa? Bijaksana. Menerima firman itu di hati dengan sungguh-sungguh. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Betul. Hari ini adalah hari yang jahat. Ribuan nyawa melayang dalam 3 hari belakangan ini. Jangan bilang orang-orang tak berdosa, berdosa semua itu. Kalau dia tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita pastikan mereka masuk ke dalam kebinasaan. Ada di TikTok passwordnya untuk masuk kerajaan Allah. Ada yang tahu? Apa passwordnya? Ada yang bilang dibaptis. Bukan.
Terus apa tuh? Apalagi dia? Pokoknya banyak. Semuanya bukan. Terakhir apa? Percaya kepada Yesus. Itu passwordnya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus memastikan, aku sungguh nggak percaya kepada Yesus. Karena hari ini aku bisa percaya kepada Yesus, tapi jam berikutnya aku tidak percaya. Yakin nggak? Yakin. Tatkala kita diperhadapkan dengan kesusahan, kita mulai bimbang. Benar nggak sih Tuhan Engkau ada? Ayo, udah nggak percaya itu. Dalam kondisi begitu kita tiba-tiba dipanggil pulang, yakin kita tidak akan bertemu kerajaan Allah. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan ajarkan kepada kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita anggap enteng, yang penting kan gue udah dibaptis, yang penting gue ibadah, udah pelayanan lagi, udah pemain musik lagi. Katakan apa alasan? Sekali lagi diingatkan, itu tidak jaminan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maaf ya, keras sekali. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini keras untuk menegur kita semua. Karena Tuhan mau kita masuk dalam kerajaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan itu tidak batal. Yang membatalkan itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Tatkala kita tidak taat, tatkala hati kita bebal di hadapan Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ini harus menjadi perhatian. Banyak di antara kita juga yang merasa aku lebih hebat dari yang lain. Ada kesombongan. Kalau bukan aku yang pelayanan di jam 3:30, mana jalan? Halo, berhati-hati. Bukan dengan kesombongan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana untuk mencari Kristus yang di atas itu, sementara kita masih ada di muka bumi? Seberapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk urus dunia pribadi kita, cari nafkah, terus apa lagi? Pokoknya urusan pribadi. Mungkin lebih besar waktu yang kita pergunakan adalah untuk pribadi kita. Sedangkan untuk mencari Tuhan, halo, doa untuk makan 1 kali, doa mau tidur itu pun kurang dari 2 menit. Itu mau kita pakai kepada Tuhan, kita bilang aku udah doa. Gak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Boro-boro kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita yang tahu diri kita masing-masing, seperti apa kita di hadapan Tuhan. Firman ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi untuk saya pribadi.
Yang saya cerita yaitu bapak kita yang almarhum cukup lelah karena kami harus ada di rumah duka beberapa hari. Mesbah doa keluarga tertinggal. Kita nggak lakukan mesbah doa lagi karena apa? Nyampe di rumah udah jam 11 malam. Tinggal bilang, thank you Lord untuk semua yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami, kekuatan yang Tuhan. Langsung plek tidur. Cukup itu. Tuhan dari atas sana cuman geleng-geleng kepala. Waduh, ini hamba-hambaku ini bagaimana ini? Kita yang mengukur. Kita yang harus melatih diri kita, Bapak Ibu. Saya jam 5 itu, maaf ya, saya pencinta daripada Debbie Basir, nggak tahu Bapak Ibu. Saya selalu ikut ibadah itu di jam 5 pagi. Rasanya ngantuknya luar biasa. Tuhan, aduh, ntar ya, boleh ya Tuhan, aku ambil tayangan berikutnya. Tapi kalau itu terus-menerus kita pertahankan, tidak akan ada kekuatan. Tapi kalau kita minta, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku melawan kedaginganku, maka Tuhan mampukan. Harus ada usaha Bapak Ibu, harus ada usaha. Demikian juga untuk datang beribadah pada sore hari seperti ini, yang nikmatnya adalah bobok. Itu menjadi tantangan tersendiri buat jemaat di 3:30, tapi kami memuji Tuhan melihat kesetiaan Bapak Ibu untuk tetap hadir beribadah. Tetapi mari kita selidik hati kita. Sungguhkah aku beribadah dengan benar di hadapan Tuhan sore hari ini? Kami tidak bisa menjawab, tetapi Bapak Ibu yang akan menjawab. Kita semua menjawab di hadapan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lantas, kita nggak usah pikirin masak gitu. Kita nggak usah pikirin beresin rumah begitu. Salah juga ya. Tetapi biar ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Ada keseimbangan dan kita juga memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai 17 masih di Kolose pasal 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita telah dikuduskan olehnya. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib, itu dianugerahkan bagi kita. Dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini kalau dijadiin satu sulit loh. Udah lemah lembut, ramah, terus apa lagi? Sabar. Susah ya cari orang yang seperti ini untuk dewasa ini. Kita banyak tidak sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau ada yang nyakitin kita, mudah ngampunin. Berjuang kita. Apalagi ada perkataan yang menyakitkan, yang dilontarkan kepada kita. Suatu kali Bapak Ibu, waktu saya masih bekerja, saya bekerja di ruang ICU lantai 2. Terus tiba-tiba kepala IGD minta untuk layanan baru
layanan barunya itu adalah ruang hemodialisa. Ya. Terus kepala IGD bilang, "Bu, tolong siapkan tenaga karena kita akan buka hanya 3 mesin, siapkan 6 orang." Saya bilang nggak cukup lah hanya 6. Kita butuh 9 supaya apa? Itu bisa dikerjakan dalam 24 jam, 3 shift. Gitu ya. Tentu karena sebagai layanan baru saya harus cari orang adalah yang the best. Tenaga-tenaga andalan. Waktu saya ambil tenaga-tenaga ini, saya memang adalah bagian di pelayanan ya. Ada rekan saya, sebenarnya usianya masih di bawah saya, dia manajer ketenagaan, kalau saya manajer keperawatan, pelayanan. Kepala ruangannya protes, dia sampaikan ke manajer keperawatannya, dia protes karena tenaga-tenaga andalannya diambil. Terus apa jadi? Ditukar dengan tenaga yang saya nggak bisa pertanggungjawabkan secara baik. Kenapa? Satu diantaranya absennya 54 kali dalam setahun. Kebayang, hampir 2 bulan dia nggak masuk Alpa. Orang kayak gini suruh megang mesin, cuci darah, HD anak loh. Ini layanan pertama se-Indonesia. Jadi namanya berat. Apa jadi Bapak Ibu? Saya akhirnya naik banding kepada kepala IGD, saya bilang, "Dok, mohon maaf ya, pelayanan yang satu ini aku nggak sanggup. Tenaga yang saya sudah pilihkan itu diganti semua. Saya nggak berani. Dengan tenaga yang telah mereka pilih, aku tidak berani untuk bertanggung jawab di dalamnya." Loh, kan belum Bu. Ibu kan belum ada nama-namanya yang ditaruh ke meja saya. Saya udah tanya sekretarisnya dokter, dan itu sudah dikirimkan ke bagian kepegawaian. Ah, masa kok saya nggak tahu? Dia tanda tangan tapi dia tidak tahu. Saya bilang pokoknya kalau tenaganya ditukar, saya lepas tangan. Saya lepas tangan, saya nggak sanggup. Apa jadi yang si manajer keperawatan ini kemudian tiba-tiba karena kepala IGD-nya telepon dia bilang, "Kita rapat sebentar, kita bicarakan masalah ini karena untuk melatih tenaga itu butuh biaya yang sangat besar, ratusan juta ya, tidak mudah. Dan mereka harus belajar 6 bulan lamanya. Jadi kalau tenaga yang dipersiapkan nggak benar, udah biaya besar, hasilnya nggak ada gitu." Apa jadi dia telepon saya, kebetulan HP yang aku pegang itu loudspeaker ya, jadi kedengeran. Dia sebutlah nama-nama yang punya kandang, tahu ya? Dia nyebut nama-nama ajaib yang ada di Ragunan sana. Saya mendengarnya marah, sakit hati, sebel. Rasanya hancur hati saya dengar perkataannya. Berani banget ya ngatain aku nama-nama binatang. Apa jadi? Saya bilang sama kepala IGD, karena kepala IGD kami wanita juga, "Dok, maaf ya, saya turun dulu ke ruangan saya mau kamar kecil." Saya bilang, Jangan Ibu, pakai kamar mandi saya aja." Dia cegah saya. "Bapak Ibu tahu, saya bukan mau ke WC. Saya mau lapor sama bapakku yang di atas." Akhirnya saya berdoa di kamar mandi, "Maaf ya, Tuhan tidak pernah jijik kalau kita berdoa di tempat sembarangan. Dia tetap Tuhan yang mencendengkan telinganya kepada seruan doa kita." Hati saya benar-benar berontak, saya mau nangis rasanya. Tapi doa saya di situ, "Tuhan, aku tidak mau berdosa dengan orang ini. Hapus semua dari telinga, dari ingatanku, semua perkataan yang menyakitkan itu. Hapus semua Tuhan.
Ternyata sampai sekarang aku masih bisa itu ingat kata-katanya. Enggak dihapus. Karena cara Tuhan untuk menghapusnya beda dengan yang ada di konsep kita. Tetapi perkataan itu tidak lagi mempengaruhi apa-apa di hati dan pikiran saya. Aku dibebaskan. Enggak mudah. Itu pas pulang, kita habis rapat, saya pulang, supir bilang, "Ibu pilek ya?" katanya. "Iya," saya bilang, padahal saya nangis di mobil. Setan itu bilang, "Balas, unyeng-unyeng, hajar." Orang Batak lagi. Bisa saya gaplokin, dia bisa. Tapi saya telah berubah oleh pembaharuan budi lewat firman Tuhan. Seminggu berlalu sudah. Hari itu jam 11 saya mau sarapan. Saya pakai sepatu seperti ini, pantofel tertutup. Aromanya aromaterapi kalau kita buka ya. Pakai seharian sampai jam 11. Saya mau sarapan. Baru tak siapin sarapan, baru nyendok begini, belum masuk di mulut, tiba-tiba pintu kamar saya dibuka seseorang. Dia langsung berlutut, dia pegang kedua telapak tangan saya, dia cium. Heran gak? Saya bilang, ajaib banget. Kalau saya unyeng-unyeng dia, pasti dia bales kan. Tapi kalau yang unyeng-unyeng itu Tuhan, dia gak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi dengan dirinya? 7 hari 7 malam tidak dapat tidur 1 detik pun. Halo? Itu Tuhan. Ampuni aku. Saya bilang, bangun kamu dari situ, bangun. Sebelum kakak bilang aku diampuni, aku tidak akan beranjak dari sini. Karena aku bisa gila. Aku gak bisa tidur 7 hari. Ampuni saya. Dahsyatnya Bapakku yang luar biasa itu. Perkataan yang sangat menusuk sebenarnya. Kalau aku ikuti panas hati ini tak tampeleng dia. Tapi Tuhan mengajar kita beda. Bukan dengan kekuatan kita. Doaku enggak panjang-panjang, enggak juga panggil, "Ya Tuhan yang rahmani dan rahimi," enggak. Bapak, engkau tahu. Perkataan yang dia sampaikan kepadaku itu sangat menyakitkan. Engkau dengar. Aku gak perlu jelasin Tuhan. Aku gak mau berdosa dengan manusia ini. Cuman itu yang saya katakan kepada Bapak. Dan pembelaannya luar biasa. Yang kemudian dia bilang, hati-hati loh dengan Bu Nur itu. Dia punya dukun yang sangat luar biasa. Dukunnya adalah Yesus sendiri. Amin. Halo. Mau minta pembelaan Tuhan? Serahkan sepenuhnya. Jangan kita ambil bagian di dalamnya. Lepaskan pengampunan. Besok paginya setelah persoalan itu sore hari terjadi, besok paginya kami ketemu karena nggak sama-sama di IGD. Saya berada di lantai 2, dia di lantai 1. Ketemu, dia bilang, "Halo." Ya saya, halo. Belum beres hati saya juga. Masih ada sisa-sisa luka di sana. Belum pulih. Tapi tatkala Tuhan mengerjakan sesuatu yang membuat aku terpana, saya bilang, "Ya Tuhan, luar biasa ya. Siapa aku? Tuhan, engkau jagai seperti biji matamu." Indah loh, indah mengiring Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih dikatakan menutupi banyak pelanggaran. Benar, kalau kita memiliki kasih, seburuk apapun perbuatan orang, kita mampu untuk mengampuninya, sebab kasih yang daripada Tuhan itu lebih dari segala persoalan apapun yang membuat kita terluka di muka bumi ini. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita semua yang ada di ruangan ini, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengalami damai yang daripadanya. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah ayat yang harus semua kita menjadi pelaku-pelakunya, yaitu yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya berakhir juga ibadah ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini jadi PR kita. Kita harus mampu untuk melakukan semua yang benar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita ini semua adalah anak-anak terang. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tahu, faham ya maksudnya? Kita bisa tiba-tiba dipanggil pulang seperti pencuri katanya. Kita tidak tahu. Tetapi kesaksian Bapak tadi yang saya sebutkan itu, dia diberitahu loh. Dia bawa anaknya ke pemakaman di Pondok Rangon. Dia bilang, Papa nanti maunya dimakamkan di sini. Dia pesankan kepada istrinya, kalau saya tidak ada umur, cari rumah duka yang paling dekat dengan gereja. Jadi bukan seperti pencuri, karena roh Tuhan memberitahu bahwa dia akan pulang. Indah ya? Indah. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar. Kita hanya ngontrak di muka bumi ini. Kontrak kita semakin hari semakin pendek. Bertambah waktu berarti semakin dekat dengan perjanjian kontraknya, ya.
Kapan kita dipanggil pulang, aku bukan nakut-nakutin, tetapi supaya kita benar takut dan mempersiapkan diri dan sadar. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kebenaran firman ini biarlah menjadi satu peringatan bagi kita bahwa hidup ini akan ada masa dan ketikanya untuk kita pulang, karena kita ini bukan orang-orang yang akan tinggal selama-lamanya di muka bumi ini, tetapi kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan kita yang telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Kebenaran ini biarlah menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan di dalam diri kita masing-masing. Sebagai suami istri mungkin kita tidak terikat satu dengan yang lain, tetapi masing-masing kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba telah menyampaikan kebenaran-Mu, bagaimana seharusnya kami Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang tidak sempurna yang dapat hamba sampaikan dengan penuh keterbatasan. Roh Kudus, terjemahkanlah, jabarkanlah lebih luas lagi di hati kami masing-masing, sehingga kami benar-benar Tuhan dapat mempersiapkan hidup kami akan panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sebab untuk itulah Engkau telah memanggil dan mempersiapkan, bahkan menyelamatkan kehidupan kami, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang cukup keras Tuhan bagi kami semua, tetapi kami dapat meresponinya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang patuh di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam satu nama yang indah dan ajaib, nama Yesus Tuhan kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin.